Nah, Kak Hilwan, kita bakal bincang-bincang nih istilah naturalisasi. Aduh, jadi belibet kan? Naturalisasi di dunia sepak bola. Ya. Apa nih? Coba tahu kita. Terus? Halo guys, welcome to BBQ, bincang-bincang bareng Quantum. We are young and free to create. Sebelumnya, perkenalkan aku Aulia yang bakal nemenin kamu pada bincang-bincang kali ini. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal bahas topik yang lagi happening banget di dunia olahraga, khususnya di dunia sepak bola. Biar lebih seru dan aku nggak sendirian, aku bakal ditemenin nih sama sohibku yang paling sporty, yang paling paham banget nih tentang olahraga khususnya sepak bola. Yuk kita kenalan sama Kak Hilwan. Udah ada Kak Hilwan di sini. Halo Kak Hilwan. Halo, salam olahraga. Nah, Kak Hilwan, kita bakal bincang-bincang nih terkait topik yang lagi happening banget sekaligus bikin aku penasaran. Waduh, apa tuh? Nah, Kak Hilwan, kita bakal bincang-bincang nih istilah naturalisasi. Aduh, jadi belibet kan? Naturalisasi di dunia sepak bola. Ya. Kok aku lihat-lihat, kenapa ya di tim Indonesia tuh kebanyakan pemainnya asing tuh? Itu gimana ya, Kak? Naturalisasi ya. Jadi kita sekarang lagi happening banget nih naturalisasi. Naturalisasi itu apa? Tiba-tiba kok pemain bola di Indonesia pada bule-bule semua gitu kan. Jadi sebenarnya naturalisasi itu udah umum. Jadi zaman dulu tuh, zaman kita SD, zaman abang SD nih. Itu dulu ada naturalisasi pertama tuh yang paling terkenal adalah Irfan Bahdim waktu itu. Terus ada Christian Gonzalez juga. Kalau Aulia pernah dengar dulu ada naturalisasi yang paling terkenal tuh Irfan Bahdim. Gitu dia tuh orang Belanda tapi keturunan Indonesia. Nah, akhirnya dia dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Jadi boleh tuh main bola untuk timnas Indonesia. Nah, sekarang juga sama nih, karena kebetulan banyak nih, jadi booming lagi, jadi happening lagi. Nah, jadi mereka tuh punya keturunan atau punya darah Indonesia, tapi dia sebelumnya warga negara asing, akhirnya dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Jadi makanya kita lihat dia bule-bule nih main untuk Indonesia. Padahal mereka punya keturunan darah Indonesia dari bapaknya, dari ibunya, dari nenek moyangnya segala macam. Nah, itu kan tadi kalau dia punya darah keturunan tuh dari kakek nenek moyangnya. Tapi ada juga dia nggak punya keturunan Indonesia. Tapi karena dia sudah menetap di Indonesia selama beberapa tahun, tuh di aturannya ada tuh, dia boleh tuh menjadi warga negara Indonesia. Contohnya kalau paling terkenal tuh Christian Gonzalez. Gitu. Oh gitu ya Kak Hilwan, berarti kalau misal dia diundang dari luar negeri buat join ke timnas Indonesia, gaji dia lumayan dong, ngikutin standar internasional ya. Iya dong. Jadi sebenarnya bukan tergantung dia orang luar negeri atau bukan tadinya. Jadi tergantung dari kualitas pemain balik lagi. Kayak kita beli barang, semakin bagus barang, semakin mahal barangnya kan. Entah itu dari Indonesia, entah itu dari luar negeri. Nah, pemain bola juga sama. Tapi emang ada pemain bola Indonesia yang sekarang main buat Indonesia yang harganya mahal karena dia mainnya sama Messi di Amerika. Wah, ada yang namanya Martin Paes. Keren, muda dan berbakat ya. Iya. Tapi nih ya Kak Hilwan, yang bikin aku penasaran nih, si atlet itu kan dapat penghasilan di Indonesia, tapi kebanyakan masih menetap di luar negeri tuh. Nah, aspek perpajakannya gimana ya? Apakah dipotong di Indonesia aja, atau bakal dipotong dua-duanya di negara dia menetap? Gimana tuh Kak Hilwan? Wah, menarik nih. Jadi emang yang paling melekat dengan penghasilan adalah pajak. Betul tuh, makanya kita harus bahas tuh. Jadi sebenarnya kalau di perpajakan dia mengenal ada namanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, walaupun misalnya nih kita ambil contoh pemain bola warga negara asing yang sudah jadi warga negara Indonesia, misalnya Martin Paes nih.
dia kan main di klub ya. Jadi selain main di timnas Indonesia, dia juga punya klub. Klub bola, dia klubnya di Amerika. Jadi sebagian besar waktunya dalam 1 tahun itu dihabiskan di Amerika. Karena dia emang sebelumnya menetap di Amerika. Nah, jadi ada tadi namanya subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Nah, siapa yang dikategorikan subjek pajak luar negeri? Itu adalah warga negara Indonesia ataupun dia warga negara asing yang menetap di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. 183 hari itu kan berarti kira-kira setengah tahun lah ya. Jadi kalau dia nggak menetap di Indonesia selama setengah tahun, kurang lebih 183 hari, dia masuk kategori subjek pajak luar negeri. Walaupun dia sudah jadi warga negara Indonesia. Gitu. Jadi karena dia subjek pajak luar negeri, kebijakan pajaknya di Indonesia itu disamakan dengan orang-orang bule, dengan orang-orang asing. Jadi kalau misalnya dia dapat penghasilan di Indonesia berupa apa, misalnya dia main di timnas Indonesia, anggaplah dia dapat gaji. Karena dia masuk kategori subjek pajak luar negeri, di Indonesia dia dipotong namanya PPh pasal 26. PPh pasal 26 tuh sebesar 20%. Jadi kalau dia masuk kategori subjek pajak luar negeri, dipotong 20% dari penghasilannya. Jadi itu penting tuh, dia dikenain pajak di Indonesia atau di luar negeri. Dia udah jadi warga negara Indonesia, sebelumnya jadi warga negara asing, tapi dia menetapnya di luar negeri kan. Kebanyakan. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh pemain bola yang tadi tuh si Martin Paes, dia menetap di Amerika, tapi dia juga dapat penghasilan di Indonesia sebagai pemain bola. Nah, dia tuh dipotong namanya PPh pasal 26. Sebesar 20%. Kenapa dia dipotong 20% PPh pasal 26? Karena dia menetap di Indonesianya kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Gitu. Jadi dia kan ke Indonesia sesekali doang nih. Kalau ada pertandingan dia ke Indonesia dapat penghasilan. Tapi mayoritas waktunya dalam 1 tahun itu di Amerika. Jadi walaupun dia warga negara Indonesia, tapi dia adalah subjek pajak luar negeri namanya. Gitu. Aku penasaran, bedanya itu apa sih kalau dia beda di aspek perpajakannya ya? Bedanya apa kalau dia menetap di Indonesia dengan kayak yang sesekali aja dia datang di Indonesia? Kalau yang sesekali tadi kan udah dijelasin sama Kak Hilwan nih, tarifnya itu 20% masuknya ke PPh pasal 26. Betul. Nah, bisa jelasin nggak sih kalau yang dia menetap itu bagaimana aspek perpajakannya? Jadi gini, kalau dia menetap di Indonesia, itu kan berarti menetapnya adalah lebih dari 183 hari. Dia masuknya kategori subjek pajak dalam negeri. Jadi kalau dia dapat bayaran dari timnas, itu dia dipotongnya PPh pasal 21. Gitu. Bedanya gitu. Nah, untuk tarif PPh 21 ini bagaimana Kak Hilwan? Tarif PPh 21 kalau misalnya atlet, pemain sepak bola, dia dikategorikannya adalah bukan pegawai. Jadi cara ngitungnya adalah gaji dikali 50% dikali tarif progresif. Gitu. Bisa tolong jelasin itu tarif progresifnya itu berapa aja sih? Tarif progresif tuh namanya tarif pasal 17 sebutannya. Jadi ada 0 sampai 60 juta itu kena 5%, 60 juta sampai 250 juta itu kena 15%, 250 juta sampai dengan 500 juta itu kena 25%, 500 juta sampai 5M kena 30%, di atas 5M kena 35%. Wah, cukup fantastis ya Kak Hilwan. Nah, kan biasanya atlet tuh penghasilannya gede-gede, berarti otomatis dia tuh bakal kena pajak yang gede juga dong. Jadi betul. Jadi memang semakin besar penghasilan, semakin besar juga tarif pajak yang dikenai. Karena Indonesia menganut sistem tarif progresif. Gitu. Nah, Kak Hilwan, yang bikin aku penasaran lagi. Apa sih perbedaan kewajiban pajak pemain bola dalam negeri sama luar negeri? Tadi kan udah jelasin dari segi tarifnya. Terus ada apa lagi sih, Kak? Jadi perbedaannya adalah kalau dia masuk kategori subjek pajak dalam negeri,
dia punya kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah dia wajib menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan. Oke. Terakhir tuh 31 Maret tahun pajak berikutnya biasanya tuh. Nah, kalau dia masuknya subjek pajak luar negeri, dia tidak punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Jadi bedanya itu. Bedanya itu aja ya. Gitu. Oke. Nah, Kak Hilwan nih, kan pasti pemain sepak bola banyak nerima sponsor ya. Pasti dia dapat penghasilan juga tuh. Nah, aspek perpajakannya gimana kalau dia nerima sponsor itu? Wah, iya. Jadi salah satu yang paling melekat sama pemain sepak bola adalah sponsor tuh. Betul. Biasanya sponsor tuh buat di Instagram, misalnya. Terus juga sepatu yang dia pakai biasanya disponsorin tuh. Nah, jadi semua itu adalah objek pajak. Oke. Nah, bedanya adalah kalau misalnya pemain yang tadi masuk ke subjek pajak dalam negeri, terus dia dapat sponsor atau dapat endorse, dia jadi objek PPh pasal 21 gitu. Nanti pajaknya dipotong sama si pemberi penghasilannya, si brandnya nih. Si brandnya, oke. Tapi kalau misalnya yang dapat penghasilan atau yang dapat sponsor adalah subjek pajak luar negeri, itu nanti si brandnya itu motongnya PPh pasal 26. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama kena pajak, cuma beda jenis pajak dan beda tarifnya. Gitu. Wah, seru banget nih ya Kak Hilwan. Aku jadi paham nih. Awalnya aku penasaran apa sih naturalisasi, gimana aspek perpajakannya. Jadi sekarang udah paham. Terima kasih ya Kak Hilwan. Oke. Nah, jadi gitu sahabat kuantum. Kita jadi paham nih apa sih naturalisasi dan gimana sih aspek perpajakannya. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi kita. Semoga informasi kita kali ini tuh bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, sebagai penutup, kasih kata-kata buat hari ini dong Kak Hilwan. Waduh, kata-kata buat hari ini. Jadi sebenarnya sekarang nih kita udah dimudahkan dengan proses pembayaran pajak, pelaporan pajak yang semakin hari itu semakin memudahkan dan semakin efisien. Nah, tinggal sekarang gimana caranya kita bisa dapat penghasilan sebanyak-banyaknya. Misalnya kita jadi pemain bola tuh, biar gajinya gede. Nah, jadi semakin besar penghasilan kita bisa jadi berkontribusi banyak untuk pembangunan bangsa. Gitu, guys. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.